Halo. Halo Bang, sambil ngetik. Aman kah? Sementara ini masih apa ya? Rasa di ulu hati. Asam lambung ya? Sepertinya, tapi nggak tahu nih saya ini asam lambung apa bukan, masih belum tahu. Soalnya udah endoskopi sampai ke diagnosa di USG juga. Udah sempat endoskopi. Endoskopi sudah. Hasilnya? Erosif, ada apa ya? Lecet ya, kalau bahasa kedokteran, bahasa umumnya mah. Dari esofagus sampai usus, lambung erosif. Dokter sih bilang penyembuhannya 6 bulan. Paling cepat. Paling cepat 6 bulan. Itu dikasih obat apa aja? Kemarin saya dokter gastro tuh apa namanya ya? Kemarin tuh Nexium. Nah ya, Nexium. Lansoprazole tuh kalau nggak salah. Nexium sama apa lagi tuh ya? Ada 2 jenis dia. Tapi sebelumnya banyak dokter penyakit dalam, pas gastro mah sedikit dia obatnya. Iya. Oh, bukan gastro biasa. Bukan Nexium, Pariet. Oh. Jadi saya udah beberapa dokter Kalau gastro tuh, udah berapa banyak saya dokter gastro tuh. Tapi memang kalau kita sama gastro biasanya obat tuh lebih sedikit memang. Iya. Kalau penyakit dalam banyak prajol gitu. Iya. Jadi sebenarnya kan memang lebih bagus manfaat kita itu untuk endoskopi itu kan supaya kita tahu kan sampai di mana sih gejala lambung kita ini gitu kan. Iya, penegakan. Jadi pengobatannya pun sesuai gitu. Iya, dokter pun menyarankan ini apa? 8 bulan ya Bang? Enggak, maksudnya yang setelah berobat gastro ini. Jadi gini, kasus di saya ya, kasus di saya tuh Juli 2021. Ketika COVID itu nggak karuan saya tuh lambungnya. Karena pikiran juga awalnya. Salahnya saya konsumsi yang orang pantang lambung ya. Itu kesalahan di saya sih itu sebetulnya. Jadi awalnya pas COVID saya taunya ini COVID kita minum yang namanya jamu sama obat dari dokter tuh. Ada obat antivirus kalau nggak salah, waktu itu kan banyak banget tuh obat COVID. Ditambah jamu dari referensi kalau kita ini COVID harus minum jamu ini, jamu itu, semua vitamin C, susu beruang, susu yang pantangan dari lambung. Saya kan nggak paham adanya GERD ini ya awalnya. Karena terus saya konsumsi ternyata semakin parah saya. Wah, nggak karuan. Karena susu itu yang bikin parah ya. Nggak tahu dari faktor mana. Yang pasti vitamin C saya konsumsi banyak waktu itu. Ternyata efek dari situ yang bisa jadi organ pencernaan jadi erosif. Kalau saya sih amati 8 bulan saya nggak, parah. Parah-parahnya itu ya. Juli 2021 sampai 2022 Januari baru bisa bangun. Waktu itu saya dipopong-popong dah, jalan udah lemes nggak karuan, nggak ada tulang gitu. Selama 8 bulan loh Bang. 8 bulan tuh ya. Putus asa tuh ngapa-ngapain, makanya nyari teman saya cuma di YouTube doang tuh. Bang Piki, ada referensi dari Google juga. Jadi yang berobat gastronya udah berapa lama?
pokoknya setiap bulan saya ke kontrol ke gastro tuh 2 minggu sekali. Habis obat 2 minggu balik ke spesialis dalam, habis itu ke gastro. Tapi sampai sekarang udah ada perubahan, udah ada. Perubahannya pas lepas obat saya nekat karena sudah habis duit, jujur aja. Pasti mahal, pasti ya. Oh, jadi saran ya, kalau yang live gini saran saya udah ini penyakit yang ngabisin duit. Sebenarnya sepele kata Bang Piki itu mental. Kadang orang-orang kayak kita ini yang punya riwayat GERD ini agak susah gitu. Kalau dikasih tahu untuk ninggali pantangan, kadang masih susah gitu. Masih ada juga kayak salah satunya rokok aja. Rokok itu kan pemicu asam lambung yang tinggi kan. Oh ya. Kebanyakan orang perokok aktif itu kan paling susah untuk disuruh berhenti merokok. Termasuk yang bicara ini sekarang. Oh itu udah parah banget. Semua dicek kok. Iyalah. Kadang yang bikin yang memperparah keadaan kita itu pikiran kita sendiri. Pikiran ini yang bikin tambah parah. Kenapa? Pikiran kan micu asam lambung naik. Terlalu stres mikirin penyakit kita yang nggak sembuh-sembuh gitu kan. Jadi memicu. Betul ya Bang. Tapi ya proses saya karena sudah sudah nggak tahu dan memang akal saya sudah mentok saya. Saya terakhir itu dokter kakak yang saya ditangani sama dokter kakak waktu itu. Dan sudah habis-habisan lah, itu pasrah dah. Dengan pasrahnya itu tahunya saya bisa mulai makan, modal nekat, jadinya akhirnya nekat aja udah. Daripada kita ngeratapi nasib kan. Betul. Itu yang nggak boleh ya kan. Tapi sekarang ini masih ada kambuh-kambuhan. Tapi saya nggak minum obat. Tahan aja sekalian. Tapi kalau memang udah nggak tahan kali ya wajib lah kita minum kan gitu kan. Karena jangan pula kita kekeh untuk bertahan sampai akhirnya kita harus dilarikan ke rumah sakit. Nah itu yang nggak boleh. Yang penting jaga makan aja lah Mas. Jaga makan. Sekarang sih udah makan udah tabrak aja semua. Memang kerasa udah oke, kamu hajar aja sekalian dah. Konyol memang. Ide saya konyol memang. Sekarang kalau ngobatin yang untuk pakai obat alternatifnya apa? Yang alami selain obat kimia lah. Enggak, dulu saya pakai kunyit, temulawak nggak cocok. Ada alergi saya. Saya langsung kayak kaligata gitu. Sensitif kali ya punya saya tuh. Sekarang nggak ada untuk herbal tuh nggak ada. Nggak ada, pola makan aja paling. Coba yang pernah aku buat ya dulu ya untuk ngobati GERD-nya juga. Itu Mas tahu nggak lidah buaya? Oh iya pernah lidah buaya. Lidah buaya itu lebih bagus sih sebenarnya. Lidah buaya dikopek aja, dikopas aja kulitnya itu. Ambil satu helai, Mas blender, biar nggak terlalu getir dia. Campur air sedikit Mas. Campur air sedikit sama taruh gula. Itu diminum 3 kali 1 aja sebelum makan tapi. Sebelum makan. Saya pernah 1 bulan itu. 1 bulan lidah buaya full. Itu untuk nutup luka-luka juga yang di lambung kita. Oh iya, satu lagi saya tuh parahnya itu karena madu waktu itu. Waktu itu COVID kan disarankan madu ya. Saya pakai madu HDI waktu itu karena lagi bagus ya pas marketnya waktu itu. Ternyata waduh kebakar, saya perasaan perut saya kebakar itu. Panas. Ya panas nggak karuan, udah lemes, nggak ada wah tiap hari saya rasain tuh udah kayak karena gini sebenarnya kan kita kalau ya memang awal-awal COVID tuh kita kan memang gimana ya, nggak saya pungkirin juga memang seram gitu kan, seram
banyak juga korban-korban lingkungan sekeliling kita yang kena COVID meninggal. Kita kan makin jadi was-was gitu. Jadi wajar sih sebenarnya kalau kita segala macam kita makan sampai kita lupa untuk jaga, itu wajar. Tapi ya kalau terlalu berlebihan itu yang kayak madu terlalu berlebihan juga nggak bagus kan? Ya betul. Saya dulu Jadi waktu memang kena COVID itu lagi mas, waktu kena COVID waktu itu pertama kali, ya itu saya minum Stimuno untuk membangkitkan imun tubuh itu. Tapi sebenarnya kan nggak boleh gitu. Pada saat kita lagi sakit, kita minum Stimuno untuk menaikkan imun tubuh kita itu nggak boleh. Itulah bisanya nanti apa itu kena badai sitokin gitu-gitu. Nggak kepikiran ke sana. Sama ya, ini mas, buah labu kuning. labu ya. Saya konsumsi itu. Rutin aja. Labu kuning kita dikukus tuh. Taruh gula merah. Iya. Gula enak. merahnya juga yang herbal. Iya. Yang Saya semut itu ya. aja dulu. Gimana? Iya, gula merah semut itu. Iya. Buka apa tasnya itu kan, masukin gula merah, tutup, kukus. Udah kayak makan kolak itu. Iya. Jadi terapi itu dulu sering tiap bulan saya ganti terapinya pakai lidah buaya, habis itu pakai labu. Kalau labu tiap pagi saya makan. Gitu. Bagus tuh mas. Tapi setelah Memang 8 bulan saya udah nggak tahu karena nggak ada jawaban ya. Saya pola makan ini itu udah. Akhirnya saya tabrak semua. Sudahlah. Nggak masalah sebenarnya. Kalau mas yang penting gini, mas tetap makan konsumsi itu yang herbal yang saya kasih tau tadi, yang kayak misalnya lidah buaya, kemudian buah labu kuning itu nggak apa-apa konsumsi aja terus, tapi jangan dipantangin lagi makannya gitu, tetap aja hantam terus. Harus jaga makan ya. Sebenarnya bukan jaga makan sih. Sekarang gini aku balik lah ya, seandainya lah kita kena darah tinggi nih misalnya ya, hipertensi. Sekarang kalau kita mau makan kepiting atau makan udang, paling tidak Pinomat sepotong, 2 potong atau 3 potong, masa langsung naik tensinya, ya kan? Kolesterol misalnya. Kita mau makan kerang, kita mau makan durian, masa makan cuman sebiji 2 biji terus naik kolesterol kita, kan nggak kayak gitu. Jadi seandainya sekarang ini sama dengan halnya asam lambung ini tadi. Ya kalau memang mau kepengen banget makan cabai, ya makan. Tapi di siangnya udah makan cabai, ya malamnya jangan gitu loh. Oh iya, ada takarannya. Iya, dibatasi. Terkadang kayak kita ini yang punya asam lambung udah makan nih, aman, malamnya libas lagi, besoknya libas lagi, terakhirnya jadi gitu. Yang penting sesuai takar aja. Sekarang sih kalau makan rasa bukan kembung ya, ulu hati tuh kayak ngembang gitu loh, nyesek gitu. Begah udah pasti itu. Tapi nggak porsi makan gimana? Porsi makan normal. Cuman ya kerasa nggak bisa makan banyak aja, kerasa penuh aja di perut. Jadi gini, coba mas, porsi mas ini yang sehari berapa kali makan mas? 3. Nah, coba porsi yang 3 itu mas buat jadi yang 1 porsi untuk pagi misalnya, itu dibagi 2. Bagi 2 porsi yang pagi. Jadi misalnya mas makan jam 7 ya, sarapan itu ya. Sarapan, nanti jam 10-nya mas makan lagi. Tuh. Kemudian untuk makan siang, mas bagi 2 lagi. Jadi misal jam 12, mas bisa makan lagi di jam 2 atau jam 3. Nah, yang porsi yang setengah tadi bisa mas ganti dengan cemilan. Coba itu. Jadi jangan terlalu kenyang. Itu kuncinya. Untuk micu nyeseknya itu tadi ya. Micu nyeseknya tadi.
Saya nyesek tuh kalau AC terlalu dingin ya, karena saya di kantor AC-nya udah kayak kulkas ya. Itu kerasa di hidung tuh kayak nggak bisa Nyumbat. nafas tuh. Nyumbat. Gitu ya kali, gas lambung Ya, tuh. memang gitu. Memang gitu. Jadi saya pun pribadi sampai sekarang masih kayak gitu juga, Mas. Nyesek. Habisnya Apa? Tumpet gitu. terus oleng, kepala tuh nggak konsen. Ya, Kita mau duduk tuh nggak nyaman, orang ngobrol tuh udah nggak nyambung lah sayanya. nggak nyambung. Terus kalau pas oleng itu, Mas ada ngerasa kayak kesemutan nggak? Wah iya, kesemutan di kepala, Pipi. pindah-pindah di Kepala. pipi. Ya kan? Nah, itu tanda dari apanya itu cemas ya tadi. Oh cemas ya. Ya, karena pikiran kita timbullah dia. Sebenarnya itu bisa sih diobatin pakai vitamin B kompleks saja. Oh iya B kompleks saya rutin kok masih. Yang ada B berapa itu? Masalah B12 atau B6? B6 yang ada mecobalamin ya. Mecobalamin. Saya yang Lupa, dari ya. itu loh, Blackmore itu Kak, apa itu Blackmore? Waduh, yang mahal tuh. Nggak tahu tuh, yang apanya nggak tahu saya. Intinya Ini aja. pengen sembuh. Kalau saya tuh yang ini Mas, Neurobion putih. Oh saya ada injeknya Mas Piki, bentar ya saya bawa ya. Oh iya, mecobalamin ya betul. Tapi yang saya aneh itu saya nggak merasakan berdebar loh selama saya kan orang bilang mah ada sensasi panas di dada, saya emang enggak, cuman ngembung aja di ulu hati. Nggak nyaman. Bukan hanya Ada memang ada beberapa orang yang nggak mengalami keluhan yang sama di dada panas dan segala macam gitu. Itu ada beberapa orang yang kayak gitu, termasuk saya Mas. Saya dulu nggak ada ngerasa dada panas, itu nggak ada. Cuman berdebar. Debarnya itu juga bukan karena asam lambung sebenarnya. Gitu. Jadi debarnya itu ya karena cemasnya itu, efek cemas pikiran kita yang bikin debar. Karena nggak saya nyaman. debar enggak. Saya debar nggak, cuman lemes kayak nggak ada tulang aja sih yang, aduh, nggak bisa bangun saya tuh. Orang ngelihat 3 bulan. Lah. Orang lihat 3 bulan. Saya sampai punya ini loh. Injek ya? Injek. Sirup? Panlok. Enggak, yang disuntik. Oh. Saya standby. Ada Panlok, ada Arkolase 40 mg. Ini standby terus ini. Tapi sekarang udah mau tak, siapa yang membutuhkan kontak aja. Karena di medis itu jarang. Saya tuh dapat dari teman saya yang ada di dokter apa itu di Tangerang, di Jakarta. Paket dia kirim. Itu kalau darurat parah. Suntik sendiri. Suntik sendiri. Udah kayak orang kena gula ya. Dulu udah edan pokoknya, semua stok di rumah tuh udah kayak kita tuh kayak punya klinik sendiri. Orang Iya. gitu. Obat harus lengkap ya. Obat lengkap, makanan lengkap, udah aleman aja lah perut. Yang lucu ya dulu saya lagi Mas, kalau tiap kemana-mana tuh, ya keluar kota misalnya itu yang udah saya bawa tuh tas obat, isinya obat-obatan tuh. Ya. Satu tas. Termasuklah dia oksigen itu yang kaleng. Oh iya yang obat sesak ya, obat sesak. Nah, itu saya bawa. Kemudian tensi sama iya bener tensi bener. Gula darah, pengecek gula darah tuh. Nah, itu saya bawa ke mana-mana. Orang tuh kalau keluar ya ini duluan ya kan, apa namanya, baju. Kalau saya enggak. Loh, kok keluar ini?
kepencet. Tadinya ini kan banyak chat nih, mau close. Dia bawa tensi, bawa apa lagi tuh Bang ya? Wah parah. Gula darah, oximeter, asam urat, gula, kolesterol, sampai HB. Sampai oximeter. Oximeter kemana-mana saya bawa, bener. Kebetulan cuma waktu itu kan habis oximeter, saya ada kayak Mi Band yang watch itu kan ada oximeter ya. Jadi oximeter yang biasa itu saya nggak bawa lagi, jadi selalu pakai gelang itulah. Ya tiap berapa menit sekali wajib cek denyut jantung, kan BPM kita. Kurang kerja. Kalau itu saya di smartwatch ya. Jadi ada jam yang ada untuk kalau itu tiap itu nempel terus. Sekarang udah gak pakai jam saya. Ya saya pun juga gak ada. Parah dah. Kalung apa tuh? Itu Bang, kalung apa? Ion ya. Itu pun kok bisa kita beli. Itu gara-gara iklan tuh. Saya beli itu sampai 5 set karena kan habis baterai. Kita kan nggak mungkin ngecas lagi, langsung nempel lagi kan. Wah, udah dibikin kacau itu pola hidup saya tuh. Memang habis duit kita kok. Habis. Punya ladang ratusan hektar pun habis. Habis. Benar. Dokter kakak saya terakhir tuh, dokter kakak. Itu lumayan di sana tuh. Nah tuh, semua rasanya mau dibeli ya. Iya Bang, benar. Jadi sekarang tuh saya tuh keluar udah bolos sana, apa yang ada udah nggak ada. Lu lagi waktu pertama-tama psikiater kan, setelah mulai dikurang-kurangi dosis, tapi belum bisa pede banget gitu keluar tanpa bawa alprazolam itu tadi. Ya udah tiap keluar pasti bawa bontot alprazolam. Nah terakhir berpikir juga kan, mau sampai kapan gitu, kayak gini-gini aja. Ya itu jenuh kan. Panik sedikit obat. Kapan kita bisa ngendaliin dia sendiri gitu kan? Terakhir alhamdulillah sadar, pelan-pelan belajar nerima. Alhamdulillah. Sekarang udah apa aja lah. Sudah putus asa kerja juga, udah pengen cabut dari kerjaan udah. Aduh. Orang yang jenguk ditanya sakit apa, kata dokter mah erosif kok sampai nggak bisa bangun ya katanya. Tahu ya, saya rasa itu nggak bisa makan, nggak bisa bangun. Wah. Yang ya balik lagi ke judul Mas. Lebay. Lebay. Tapi yang dirasakan ngeri juga ya Bang. Ya kita nggak bisa bohongin juga ya kan. Memang waktu dulu kita ngalamin fase-fase seperti itu. Iya. Aduh. Fase-fase sulit. Luar biasa. Terus sering ngerasa sendiri juga gitu. Kenapa ya orang-orang kayaknya keluar rumah itu jalan-jalan nyelow banget ya. Nyaman aja gitu. Iya. Kita ya kepikiran ini itu, apalagi di tempat rame, waduh mah panikan. Bawa mobil pernah saya tinggal, saya pulang naik ojek karena macet. Ya, Lebaran kemarin. Sensasi tulang nggak ada rasa tenaga itu yang bikin saya panik tuh. Kita rasakan nggak bisa dirasakan sama orang yang belum merasakan ya. Ya. Makanya banyak orang bilang lebay gitu kan. Yang bisa kita ngobrol ya kayak gini aja sama yang pernah ngalamin. Satu frekuensi betul Bang. Oke dah. Tapi udah bisa ngerokok ya? Saya Mas.
Iya. Saya belum Oh, berani rokok. ini 1 hari 3 kali dah nih. Kalau ngopi, saya coba ini ngopi. Baru bulan-bulan Iya, ini lah saya yang ngopi. lucunya lagi, dulu saya tuh nggak bisa mas, sanger itu nggak bisa saya, kopi sanger itu, saya paling nggak bisa. Minum sanger sedikit langsung berdebar sama begah. Oh gitu. Sedikit aja. Nah, karena kan strong kopinya itu kan. Nah, alhamdulillah sekarang sanger siang-siang bolong pun sebelum makan saya minum, nggak ada masalah apa-apa. Debar yang nggak ada, begah yang nggak ada. Entahlah. Kalau sekarang saya gasnya masih tinggi loh. Jadi kalau nggak sampai buang angin tuh nggak, Ya, perut saya nggak tenang. Pasti kayak batu itu, kayak ngegembel batu saya tuh. Jadi harus buang angin dulu baru enak. Jadi kalau nggak sendawa baru buang angin tuh. Saat ini ya. Ya memang kalau kita nggak buang angin sih bakal lebih parah gitu kan. Iya. Rasa begahnya itu. Tapi sulit gitu. Baru buang angin itu sulit. Buang angin, sendawa biasa lebih enak tuh. Nah, lebih enakan. Terus Mas ada rasa nyangkut nggak di susah nelen gitu? Dulu ya. Kalau sekarang mah berdahak apa lendir gitu tuh. Lendir ya, itu tanda asam juga sih. Tapi waktu itu sih paniknya apa? TBC kan. Sampai saya cek yang namanya apa tuh? Tes darah yang jutaan TB, itu untuk ngecek TB, ronsen, CT scan, negatif. Wah, kalau ceritain dah, kayaknya daftar list dicek tuh kayaknya udah semua deh bang. Jadi dulu kan bang, setiap saya mulai belajar kan untuk bisa nyadarin ini penyakit murni dari fisik atau karena psikis kita. Jadi dulu tuh setiap keluhan yang pernah saya rasain gitu, hari ini apa aja gitu, saya tulis tuh. Ya. Saya tulis benar. Tremor ya. Sendawa berlebih. Itu pokoknya setiap hari saya tulis tuh. Mau di HP, mau di notes, terserah lah. Pokoknya saya tulis tuh. Hari ini. Besok saya buat lagi tuh. Jadi ketika saya ngerasa bersensasi lagi, saya lihat-lihat tuh catatan saya. Lagi panik, lagi cemas nih, saya lihat. Kemarin tuh aku ngerasain yang sama kok, kayak gini juga, nggak apa-apa kok gitu. Kenapa sekarang mesti takut gitu. Nah, jadi dari situ kita belajar gitu. Bahwasanya yang kemarin aku ngerasain sensasi yang sama, aku nggak apa-apa. Nah, kenapa saat sekarang ini aku mesti panik, mesti takut gitu. Nah, disitulah fase dimana kita bisa belajar menerima sensasi itu sebagai hal yang biasa. Nah, itu juga mungkin yang bikin saya tuh jadi lebih positif gitu kan. Saya catat bantuin banget juga ini, belajar nerima. Enaknya bisa ngerokok ya, nggak ada keluhan aja. belum berani, kacau dah. Memang sugesti poin besar ya di penyakit ini. Saya sekarang lagi sakit di bagian pinggang itu, kenapa ya? Kecapean mungkin mas. Ya kalau saya tiap pagi tuh bangun pasti pinggang saya bermasalah. Posisi kita tidur atau kegiatan sehari-hari, cuman respon kita jangan langsung ke yang bahaya gitu. Kadang kayak kita nih, aduh saraf kejepit nih, saraf kejepit atau ginjal ya kan. Kalau ginjal nggak mungkin lah, kita masih bisa kencing, masih ya itu kayak ditusuk kan, ya itu artinya karena salah gerak aja, salah posisi. Saya juga mulai sakit lambung dari Maret 2021. Sampai pingsan nggak bang? Apanya itu? Dia? Enggak, sakitnya. Saya pernah kondisinya sampai pingsan nggak? Saya sampai pingsan loh.
Seperti mau pingsan, tapi nggak pingsan-pingsan deh. Jadi gelap, pandangan gelap terus jatuh. Kayak orang darah rendah kan. Kayak darah rendah terus jatuh. Habis itu kita panik, langsung digotong sama orang-orang, masuk ke UGD, suruh pulang lagi. Sedihnya minta ampun, padahal itu nggak bisa bangun saya. Disuruh pulang. Saya nggak pernah, tapi seperti mau pingsan iya. Tapi yang kok sampai jatuh nggak. Sampai jatuh. Karena nggak tahu ya. Ada efek lain nggak tahu. Cuman waktu itu leukosit saya tinggi. Berarti ada infeksi, Mas. Nggak tahu tuh infeksi di apa. Kalau leukosit kita tinggi artinya ada peradangan atau infeksi gitu. Biasanya. Iya. Jadi mungkin masuk obat pingsan apapun itu, pingsan itu mungkin karena itu gitu. Iya, itu yang belum ketahuan saya tuh. Dokter pun ini nggak tahu. Saya sampai CT scan abdomen ya. CT scan abdomen kontras waktu itu. Jadi di situ dokter pun di sini nggak ada tanda-tanda yang serius atau apa. Kan daripada kolonoskopi ya, dibanding yang kamera bawah kan. Kolonoskopi lebih baik di CT scan kontras aja dulu gitu kan. Kan itu sama aja 3D kan. Kita bisa lihat usus. Bisa lihat usus. Daripada ada polip kan kita pasti takutnya radang usus atau apa. Tapi kalau radang usus kan ada ini apa namanya? Penyerta lain gitu. Keluhan-keluhan yang lain. Contoh misalnya susah BAB, kemudian perut rasanya kayak diperas gitu kan. Terkadang ada juga yang radang usus ini pun yang mencret, terus menerus tiap makan buang. Biasa gitu sih. Ada pendarahan dan segala macamnya. Biasanya kalau ada radang di usus, biasanya ya ada juga sih tetangga kemarin kayak gitu juga kena radang usus. Keluhannya itu ada penyerta lain, ada keluhan-keluhan yang lain. Tapi kalau hanya leukosit kita tinggi, biasanya ada infeksi yang lain lah. Biasanya kalau dengan antibiotik selesainya itu. Ya, memang beratnya saya di usus 12 jari. Itu yang cedera parahnya. Ketika endoskopi ya. Tapi ya alhamdulillah lah, sekarang keadaan makin baik kan, bukan makin buruk kan. Itu yang harus disyukuri juga. Udah menerima aja sekarang. Pencapaian tadi. Mental juga kadang-kadang di grup Bang Piki komen, kayak dicas lagi mental kita, padahal lagi merenung itu. Saya tuh kadang di grup kan, nggak terbaca gitu. Jadi kayak jam segini lah baru longgar gitu Mas. Makanya baru bisa ngeliat komen kawan-kawan gitu kan. Orangnya ada yang ngeluh gitu. Makanya malamnya itu saya balasin kan gitu kan. Oh iya. Kalau pagi ke malam tuh waktu makanya video aja jarang buat. Live juga kadang jam segini baru saya live gitu kan. Proses perbaikan berapa lama, Bang? Saya? Iya. Kalau dari GERD-nya, sebenarnya GERD-nya itu dari 2018 kalau nggak salah. 18 saya udah lupa itu. 2018 GERD-nya, terus tahun tuh GERD. Kok 2018 sih? 2016 GERD. 2016 sampai 2018. 2018 ke atas itu kena anxiety-nya kan. Sampai ke psikosomatis itu kan. Psikosomatis akhirnya udah kayak orang gila lah. Kerjaan itu tahunan.
Enggak, maksudnya tahunan dari 2016 itu sampai 2018 tuh GERD. GERD. Panikan Tahunan. gitu ya, panik, penakut ya. Masih panik biasa, Ah, cemas-cemas biasa gitu. iya iya. Yang kena panic attack-nya tuh di 2018. Itu gara-gara zaman-zamannya PUBG, masih hot-hotnya Oh iya, PUBG. begadang ya. Nah, jadi waktu itu cerita awal panic attack ya. Waktu itu saya tuh main pas Ramadan, pas puasa itu mainnya dari yang habis buka puasa sampai ke sahur. Terus. Jadi nggak ada tidur setelah sahur. Nah, jadi waktu habis main itu sahur, saya tuh coba tidur kan. Tiba-tiba ngap-ngap, napas. Ngap-ngap, panik, berdebar. Tensi lah juga, tensi 145 per berapa gitu. Tinggi. Terakhir juga berusaha nenangin makin panik. Makin naik lagi 160 per 90. Nah, itulah awal mula serangan panik itu.